Empat siswa sekolah dasar negeri di Malang, Jawa Timur disetrum oleh kepala sekolah dan hingga kini pihak kepala sekolah maupun orang tua siswa masih belum bisa dikonfirmasi atas insiden tersebut. Empat siswa kelas 6 sekolah dasar negeri 3 Lowok Waru, Malang, Jawa Timur menjadi korban penyetruman oleh kepala sekolah pada Selasa pekan lalu dengan dalih terapi kesehatan. Usai disetrum, keempat siswa mengeluh pusing dan seorang siswa berinisial RA sempat mengalami mimisan. 2 hari pasca penyetruman, keempat wali murid mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Dari 4 wali murid, 3 diantaranya sudah menerima permohonan maaf pihak sekolah. Sedangkan wali murid RA meminta pertanggungjawaban dari sekolah berupa jaminan untuk masuk sekolah lanjutan. Hingga kini pihak sekolah dan wali murid belum tersedia memberi keterangan terkait peristiwa ini. Dan kebenarannya masih kami terima. Katanya sudah dipanggil Bu ke dinas semua, wali murid, terus oknumnya, ada pengakuan secara pernyataan begitu Bu? Tertulis? Nantinya begitu, tapi kita masih mengevaluasi dulu apakah memang betul 100% mereka yang salah atau bagaimana, dan alat itu apa sebetulnya berkaitan dengan pelajaran atau tidak, itu masih kita evaluasi. Itu waktu berapa lama itu? Sebentar lagi. Terapi apa sih Bu menurut kepala sekolah Bu? Kesehatan menurut Ibunya untuk tes kejujuran Bu ya? Bu, ini kenapa hanya 4 siswa Bu yang dijadikan? karena memang itu masih dipakai, kan masih diuji cobakan mereka. Dan sudah tersambung via telepon dengan Wakil Ketua KPAI Maria Advianti. Selamat sore Mbak Maria. Selamat sore Mbak Ila. Iya, hari ini kita memperingati memperingati Hari Pendidikan begitu. Namun ternyata masih ada kekerasan di dunia pendidikan yang terjadi. Baru-baru ini ada informasi mengenai 4 siswa di SD Malang disetrum dengan dalih terapi kesehatan. Bagaimana pendapat Mbak Maria? Iya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Semoga semakin bertambah usia pendidikan di negara kita ini, ya harapan kita tentunya semakin baik kualitas pendidikan untuk anak-anak bangsa. Tetapi memang ironinya ya Mbak Ila, ternyata masih ada saja kekerasan terjadi di lingkungan sekolah gitu. Padahal sekolah atau sekolah formal merupakan tempat yang paling banyak dijadikan tumpuan bagi orang tua ataupun juga bagi keluarga di masyarakat untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak mereka, karena dengan adanya jenjang yang jelas di sekolah formal, harapannya tentu kualitas pendidikan akan semakin baik. Sayang sekali ironinya faktanya tidak seperti itu, bahkan ironi sering terjadi. Nah, kami di KPAI mencatat bahwa kasus-kasus kekerasan pada siswa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah itu memang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Mbak Ila. Dan bahkan sekarang kecenderungannya adalah anak pelaku, anak yang melakukan kekerasan itu lebih banyak dibandingkan anak yang menjadi korban kekerasan. Artinya pendidikan kita, sistem pendidikan kita belum mampu untuk menjauhkan kekerasan dari siswa. Bahkan juga tadi ada kepala sekolah yang melakukan penyetruman, kami hari ini juga menerima laporan dari FSGI, Forum Guru, itu ada anak yang bunuh diri dan diduga karena ancaman dari pihak guru begitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan karena terus-menerus terjadi di lingkungan sekolah yang harusnya justru melindungi anak-anak begitu. Iya Mbak Maria, sudah terlihat begitu dari data KPAI bahwa memang setiap tahunnya kekerasan terhadap anak ini meningkat, bahkan yang menjadi pelaku ini anak-anak sendiri begitu. Kemudian bagaimana KPAI ataupun menyikapinya dan juga bagaimana ini salahnya di mana begitu kalau Anda Mbak Maria melihat sebagai pertama kita melihat pendekatannya memang harus ada secara holistik ya Mbak Ila. Tidak bisa semata-mata kita merespon kasus per kasus. Karena kasusnya ini merata hampir di setiap wilayah di Indonesia, berarti kan kita bisa melihat ke atasnya lagi, ke hulunya lagi. Apa yang salah dengan sistem pendidikan? Apa yang salah dengan kebijakan pendidikan begitu kan? Ini yang harusnya kita sudah mulai kaji, kita sudah mulai telaah dengan lebih serius para pakar pendidikan kita, karena ternyata
sistem pendidikan ataupun juga kurikulum ataupun metode pembelajaran yang seharusnya mencerdaskan siswa justru menghasilkan anak-anak yang sangat rentan menjadi pelaku kekerasan gitu. Nah, kalau kita lihat secara sederhana Mbak Ila, cara pembelajaran, metode pembelajaran dari guru kepada siswa itu di sekolah-sekolah yang sudah advance dalam artian mereka punya kurikulum dengan pendekatan misalnya multiple intelligence gitu ya, kecerdasan yang majemuk gitu, itu sudah melihat anak yang memiliki karakter spesifik atau unik dan mempunyai kecerdasan yang spesial, artinya tidak menyamaratakan seorang anak itu harus pintar matematika saja atau harus pintar bahasa Inggris saja atau pintar fisika saja begitu. Tetapi dilihat dari berbagai sudut kecerdasan yang lebih majemuk. Ada anak yang memang pintar secara fisik, ya kan, dia lebih maju atau lebih bagus nilainya di bidang olahraga, atau dia pintar di kesenian, atau dia juga pintar misalnya secara sosial. Nah, pendekatan kecerdasan majemuk inilah yang belum merata dipahami ataupun juga diaplikasikan di sekolah-sekolah kita dan masih mendasarkan kepada kecerdasan yang kognitif tunggal ataupun juga hanya kognitif asertif dan psikomotorik, yang itu pun juga porsi perbandingan antara ketiga aspek ini juga belum seimbang. Biasanya masih lebih banyak ke kognitif. Anak yang cenderung dia bisa matematika atau fisika atau bahasa Inggris nilainya tinggi itu dibilang anak pintar, gitu kan Mbak Ila. Sementara anak yang mungkin dia tidak suka angka-angka, lebih suka dia berkawan atau bersosial, itu dianggapnya anak yang kurang pintar atau dia tidak nurut sama program-program sekolah dan lain-lain gitu. Nah, perspektif inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan lingkar kekerasan yang tidak putus di sekolah begitu. Karena perspektif yang melihat seorang anak ini dari sisi pendekatan problem, anak ini punya problem ini, bukan dari sisi pendekatan potensi, anak ini punya potensi ini. Itu Mbak Ila yang kami melihat salah satu faktor kunci untuk kenapa terjadinya kekerasan yang selalu meningkat. Baik, jadi menurut Anda memang sistem atau kurikulum pendidikan saat ini di Indonesia memang belum tepat begitu ya untuk menciptakan anak-anak kemudian yang bebas ataupun yang memang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian Mbak Maria, langkah konkret apa yang nantinya akan diberikan KPAI bersama dengan pemerintah untuk mengurangi kekerasan dalam anak-anak ini? KPAI sesuai fungsinya, kami adalah lembaga pengawasan yang bertugas meningkatkan pengawasan di dalam implementasi perlindungan anak. Kami melihat bahwa ada yang perlu diperbaiki secara holistik. Kita lihat ujungnya dulu, hulunya dulu. Maka kami bersama Kementerian Pendidikan memang sudah bersama-sama menghasilkan peraturan menteri yang Ya, terputus sambungan telepon dengan Ibu Maria dari KPAI.